Ambon City of Music. Julukan ini memang pantas disematkan kepada kota Ambon, yang tiap sudut kotanya bernafaskan musik, tanpa memandang umur, latar belakang, maupun status sosial. Di sini, semua bebas berkreativitas, memberi nyawa pada setiap imajinasi yang menari di dalam jiwa pelakunya. Menyusuri daerah Wayame yang terletak di seberang pusat kota Ambon, di sini terdapat satu tempat yang merepresentasikan definisi kebebasan berkreasi. Balaga atau bambu lapis gaba-gaba merupakan salah satu bukti konkret bahwa kreasi tidak mengenal batas. Bapak Egy Pikanusa, pemilik sekaligus kreator Balaga, memiliki beberapa buah pikiran yang menarik. Kalau untuk bergelut dan betul-betul ini itu memang sekitar awal tahun 2020. Memang kalau sebelumnya ya lebih banyak di kampus, tapi ketika masa COVID, nah tidak ada kemana-mana ya, akhirnya ya bergelutlah dengan alat-alat musik, berupaya untuk mengembangkan ide dan kreativitas. Ya, jadi kan prinsip musik itu bunyi, tapi bunyi yang tertata secara teratur, dan bunyi ada disebabkan karena adanya getaran. Dan lebih cenderung ke bambu dan gaba-gaba karena memang ya ini kan orang banyak yang sering juga sudah membuang itu. Jadi apalagi kalau misalnya gaba-gaba, kalau di Maluku ya orang tidak pernah berpikir untuk ya membuat alat musik dari itu. Kalau bambu sudah ada, tapi bagi saya membuat tapi berupaya untuk ada karakter tersendiri, ada ciri khas yang membedakan dengan alat musik yang sudah ada. Dan ini juga akan menjadi bagian untuk pengembangan musik-musik yang lahir dari budaya di Maluku dan dengan bahan-bahan yang memang ada di Maluku. Nah, untuk kalau kendala memang yang pertama kalau di masa COVID bahan. Untuk mendapatkan bahan agak susah. Kemudian juga untuk kalau sebelum COVID kan kita masih bisa latihan bersama ya, mendengarkan juga alat-alat musik yang lain dimainkan. Tapi kalau pas masa COVID ya sendiri buat, sendiri main, sendiri mendengarkan dan mengembangkan ide sendiri. Nah, memang kendala terbesar itu adalah untuk mendapatkan bahan, apalagi kalau misalnya gaba-gaba. Gaba-gaba ya di Maluku kan sekarang untuk pohon sagu banyak yang sudah ditebang. Mudah-mudahan nanti ke depan pohon sagu bisa dibudidayakan kembali sehingga lagu ya hasil Maluku itu memang benar-benar ada toh. Pohon sagu itu suatu hasil di sebelah timur. Nah sekarang kan sudah di sebelah barat, malah di Sumatera yang budidaya sagu. Nah, mudah-mudahan nanti itu ke depan bisa ini. Saya juga berencana untuk bisa akan menggunakan yang pohon kelapa punya pelepah itu juga. Dan
Ya, tinggal menunggu bahan aja kalau sudah ada. Kalau untuk bambu memang ini datang dari berbagai tempat. Nah, prinsipnya bambu atau gaba-gaba jenis apapun yang datang itu harus tetap menjadi alat musik. Tetap harus menjadi alat musik karena apa? Ada prinsip yang tadi sudah disampaikan bahwa musik adalah bunyi, tetapi tidak semua bunyi itu musik. Dan asal dari bunyi kan ada getaran, itu yang harus kita tata secara baik. Jadi ada yang dari Maluku Tenggara juga ada. Kalau yang ini justru sudah paling lama juga, boleh. Bambu ini dari Maluku Tenggara, dari Aru. Dan ini memang sudah sejak sebelum COVID. Oh, sudah di sini. Iya, ini sudah paling lama. Jadi ketika kami pertama tinggal di Wayame, ini ada sekitar setelah 1 tahun atau 2 tahun. Ini bagus sekali bambunya. Dan ada juga yang dari Maluku Tengah itu, kemudian ada juga yang dari seputaran Pulau Ambon. Kalau gaba-gaba pernah juga ada yang diambil dari Saparua, dari Pulau Saparua, dari Nolot, dari daerah Nolot. Waktu kami diminta untuk membuat alat musik di Wayame untuk di gereja di sini. Nanti kalau ini bisa Ibu Sin nanti sama teman-teman lihat di sana itu ada sekitar 5 atau ini jenis alat musik dari gaba-gaba seluruhnya. Kemudian juga ada dari Wayame, daerah Wayame, ada dari Poka juga. Kemudian bahkan di seputaran daerah agak dekat kota, daerah Kusu-Kusu itu juga ada. Jadi dari berbagai tempat. Dan prinsipnya tadi, siapapun yang datang membawa bambu atau gaba-gaba atau bambu atau gaba-gaba apapun yang beta dapat, tetap harus jadi alat musik. Baik, harapan beta adalah situasi tidak akan pernah mematikan kreativitas. Tidak akan pernah mematikan seseorang untuk mengembangkan ide, juga inovasi, dia berkreasi untuk menghasilkan itu. Dan sangat diharapkan agar orang ya masyarakat di Maluku juga menghargai karya-karya anak daerah juga. Dan semoga nanti ke depan ini bisa menjadi bagian penting juga untuk pengembangan pariwisata di Maluku. Jadi kreativitas apapun ya, bukan cuma dari musik, tetapi dari seluruh aktivitas bagaimana orang mengembangkan idenya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu akan menjadi bagian yang penting untuk pengembangan pariwisata. Dan karena itu kita juga berharap mari ketemu orang Maluku, kembangkanlah ide yang ada, apapun ide itu, tinggal bagaimana itu bisa bermanfaat untuk banyak orang.